Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bidan Desi di channel Bidan Keluarga Ceria. Semoga para bunda dengan adanya informasi dari saya semoga bermanfaat. Kali ini saya mau membahas mengenai promil atau program hamil buat pasutri yang baru menikah atau buat para bunda yang sudah lama menikah tapi belum mendapatkan momongan. Semoga para bunda dengan melihat channel saya semoga segera mendapatkan momongan. Kali ini promil ya. Program hamil. Program hamil adalah serangkaian yang disusun oleh dokter atau klinik yang diikuti oleh para bunda atau pasangan suami istri untuk mendapatkan segera momongan. Akan tetapi untuk para bunda sebelum melakukan promil, saya punya tips promil secara alami. Tips apa aja yang harus dilakukan buat para bunda atau pasangan suami istri? Yang pertama, perbaiki pola kehidupan pasutri atau pola kehidupan para bunda dari segi nutrisinya maupun aktivitas yang dilakukan setiap hari ya. Yang pertama nutrisi dulu. Nutrisi pada umumnya masyarakat atau para bunda misalkan kita kalau lagi sarapan, makan siang atau makan malam itu yang dipikirkan adalah hanya sekedar sarapan, makan siang, dan makan malam asalkan kenyang. Padahal padahal untuk program hamil itu tidak hanya sekedar makan tapi supaya kenyang, bukan hanya sekedar itu, tapi nutrisi apa sih yang membuat atau membantu kita untuk masa subur yang bagus, masa subur yang dia kualitas sel telurnya bagus, terus untuk menunjang kualitas sel sperma buat suami juga bagus. Itu mulai dari sekarang para bunda, nutrisinya kalau bisa yang dimakan itu adalah kandungan folat dan zinc. Folat dan zinc itu kalau dari segi sayuran itu terdapat di dalam sayuran yang berwarna hijau. Apa aja yang berwarna hijau? Ada di brokoli, bayam, ada di sawi. Makanan sayuran yang berwarna hijau itu alangkah baiknya buat para bunda dan suaminya untuk diberikan sayuran yang berwarna hijau. Setelah itu dari segi sayurnya sudah, yang sekarang dari segi buah-buahan. Buah-buahan yang mengandung asam folat dan zinc itu terdapat di buah pisang dan pepaya, orange, jeruk ya. Terus ada di strawberry, di buah delima. Kalau memang benar-benar susah mendapatkannya, alangkah baiknya kita cari buah-buahan yang ada kandungan asam folatnya, tapi mudah, yaitu buah pisang. Mudah dicari, harga ekonomis, rasanya juga tidak kalah enak dengan yang lain. Rasanya unik dan enak sekali. Itu dari buah-buahan. Untuk dari segi kacang-kacangan itu yang mengandung folat itu juga terdapat di kacang tanah, kacang polong, ada di kacang almond, kacang hijau, dan kacang mede.
Ya, buat para bunda yang bisa untuk dimakan, segera untuk dimakan. Entah itu kacang tanah atau kacang polong. Kacang tanah enak banget ya. Kacang mede juga enak, sama-sama enak. Yang penting mulai dari sekarang para bunda dan suami kalau makan jangan asal kenyang, tetapi pertimbangkan dengan makanan yang masuk di dalam tubuh kita selain bermanfaat tetapi menunjang kesuburan kita para bunda dan untuk mengkualitaskan sel sperma suaminya juga. Kacang-kacangan ya. Selain itu ada ikan. Ikan itu ada yang mengandung terdapat di protein hewani dan protein nabati. Alangkah baiknya buat para bunda dan suami untuk menyetabilkan hormonal atau kualitas sperma, alangkah baiknya makan makanan yang mengandung protein nabati. Karena protein nabati itu bisa menstabilkan hormon kesuburan maupun hormon kualitas sel sperma. Apakah boleh kita makan protein hewani? Boleh. Akan tetapi porsinya tidak boleh terlalu banyak dibandingkan protein nabati supaya kita segera mendapatkan momongan ya bunda. Ya semoga segera aja mendapatkan momongan. Siapa sih yang gak mau mendapatkan momongan? Seorang sang buah hati yang sangat mungil, lucu, dan generasi kita tentunya generasi selanjutnya kita gitu ya. Selain dari ikan, dari pola nutrisi ya, nutrisi sudah. Sekarang dari segi beraktivitas. Jadi aktivitas itu juga menentukan kita mendapatkan momongan atau tidak. Kok bisa ya? Ya karena aktivitas seperti misalkan suami kita kerjanya di luar kota, entah mau jadi supir, entah mau jadi kerja di luar kota, dinasnya jauh, itu juga mempengaruhi pertemuan antara sel telur dan sel sperma itu juga terganggu. Misalkan nih, buat para bunda yang menstruasinya lancar ya, misalkan menstruasinya rutin setiap tanggal 17, misalkan tanggal 17 Desember menstruasi, bulan Januarinya nanti tanggal 17 Januari menstruasi, berarti bunda yang menstruasinya rutin seperti itu saya katakan menstruasinya normal dan masa suburnya juga mudah untuk dicari. Dari tanggal menstruasi yang berikutnya, misalkan tanggal 17, tinggal dikurangin aja 7 hari atau seminggu. Maka masa subur para bunda itu di tanggal 10 Januari sampai tanggal 13 Januari ya. Itu masa subur para bunda. Terus bagaimana? Terus kalau misalkan udah tahu masa suburnya, terus bagaimana cara berhubungan yang baik gitu ya? Berhubungan yang baik itu adalah tidak boleh setiap hari. Buat para bunda yang mendapatkan momongan, itu tidak boleh setiap hari. Kenapa kok nggak boleh setiap hari? Kita juga memikirkan kualitas sel sperma laki-laki. Jadi semakin sering berhubungan, seorang laki-laki itu spermanya semakin kurang bagus karena semakin cair. Kalau berhubungannya tidak setiap hari itu bagus. Misalkan nih, para bunda sudah tahu masa suburnya tanggal 10 sampai tanggal 13. Berarti sebelum tanggal 10, misalkan seminggu sebelum tanggal 10, misalkan mulai tanggal 3, persiapkan suaminya bunda. Dari segi aktivitasnya nggak boleh terlalu capek. Terus dari segi nutrisinya kalau bisa dikasih 2 kali lipat ya bunda untuk kandungan folat dan zinknya. Tapi sebelumnya udah diperbaiki terlebih dahulu untuk
mendekati masa subur dan supaya kualitas spermanya bagus, makan folat dan zinc itu 2 kali lipat ya. Kalau bisa lebih banyak sebaik mungkin. Terus bagi suami yang perokok, alangkah baiknya merokoknya dikurangin, atau kalau bisa mah nggak merokok dulu untuk mendekati masa subur. Demi mendapatkan momongan ya bapak-bapak gitu ya. Sudah masa subur ya, itu sudah untuk dilakukan. Jadi berhubungan misalkan nih, masa subur tanggal 10 sampai tanggal 13. Berhubungannya adalah tanggal 10. Nanti tanggal 11 nggak boleh berhubungan. Nanti berhubungan lagi tanggal 12. Habis itu tanggal 13 kan itu yang terakhir. It's okay. Nanti tanggal 14 berhubungan lagi nggak apa-apa. Nah, setelah itu boleh nggak nanti setelah itu boleh nggak berhubungan lagi? Boleh, tapi alangkah baiknya sementara jangan dulu lah berhubungan dulu sampai minimal 1 sampai 2 minggu. Karena biar tidak mengganggu proses pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Itu ya. Jadi selain nutrisi, quality time. Jadi kualitas pertemuan intensitas antara hubungan istri dan suami itu juga harus dilakukan intens. Misalkan udah tahu masa subur, ternyata suaminya lagi di luar kota, jadi nggak bisa deh ketemu. Meskipun suami pulang, tapi tidak waktunya masa subur. Jadi meskipun berhubungan, jadi maka tidak bertemulah dengan sel telur dan tidak terjadi pembuahan juga. Jadi harus digarisbawahi ya para bunda. Bagi para bunda yang benar-benar banget ingin mendapatkan momongan, yang pertama dari segi nutrisi, terus yang kedua quality time antara istri dan suami. Kalau bisa jangan jauh-jauhan, harus selalu dekat dengan suami ataupun istri. Selain itu, selain nutrisi quality time, posisi berhubungan, para bunda saya rasa sudah hebat semua mengenai posisi hubungan untuk mendapatkan momongan. Pasti banyak banget informasi yang didapatkan para bunda. Akan tetapi saya di sini hanya mengingatkan dan sekedar memberikan masukan aja. Kalau habis berhubungan, posisinya misalkan nih laki-lakinya sudah mengeluarkan sperma, alangkah baiknya istrinya jangan langsung beraktivitas, akan tetapi bed rest dulu selama 30 menit dengan posisi panggulnya diganjal dengan bantal ataupun di kakinya langsung dinaikkan tuh sama para suami, disandarkan ke dinding dan diganjal dengan bantal selama berapa menit. Alangkah baiknya selama 30 menit. Jadi untuk membantu sperma itu masuk ke dalam dan mempercepat juga menuju ke sel telur. Jadi supaya sperma itu di dalam perjalanannya cepat dan tidak ada yang mudah mati ya. Kalau sperma terlalu lama itu yang tidak kuat itu faktor sperma yang mengandung Y itu segera cepat mati. Makanya untuk bagi para bunda yang pingin program hamil, pingin mendapatkan cewek atau cowok, nah itu pembahasannya beda lagi. Yang penting sekarang mah buat para bunda yang baru dan para bunda yang sudah menikah lama tapi belum mendapatkan momongan, semoga informasi yang saya informasikan ini bermanfaat dan buat para bunda segera mendapatkan momongan. Nanti kalau misalkan para bunda ada yang bingung mengenai promil secara hamil, bisa kontak saya nanti di WA saya. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.